told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354, channel yang membahas tentang seputar dunia tanaman, dari tanaman hias, bonsai, buah-buahan, dan lain-lain, yang akan mengupas satu persatu tentang cara-cara budidaya serta menggali inovasi-inovasi agar dunia tanaman ini terus dicintai dan digemari oleh semuanya. Konten kali ini kita akan membahas tentang tutorial, trik. Tutorialnya ini kita punya trik dan rahasia, di mana vertical garden ini kita bikin sesimpel mungkin, semudah mungkin, bisa dipindah-pindah dengan media yang bagus, bisa juga untuk alternatif bagi yang nggak punya lahan luas atau yang hanya punya lahan sempit. Jadi bisa dengan vertical garden seperti ini. Ini baru kami buat, mohon maaf mungkin karena belum selesai ya. Sebenarnya waktu itu karena ketika saya membuat ini terjadi musibah, anak saya itu paginya saya buat, siangnya anak saya kecelakaan, ngurus di rumah sakit, dan setelah di rumah sakit ternyata meninggal. Setelah itu saya belum bisa melanjutkan lagi. Jadi untuk sementara ini yang penting kita ada sampel sedikit ini vertical garden. Vertical garden ini bisa menjadi solusi ya, solusi untuk ke depan tren. Karena aroid ini kalau menurut saya baru mulai, masih banyak belum paham, belum tahu, atau belum punya. Jika sudah banyak kita nggak bisa mengolahnya, aroid ini akan menjadi sampah, seperti sampah, merambat sana ke sini. Tapi kalau dengan kita padukan dengan kreativitas, insya Allah akan menjadi karya yang bagus. Kelebihan vertical garden ini, satu, simple, ini bisa dipindah-pindah, diangkat, bisa diangkat. Dan setelah ini kita akan bahas tentang tutorialnya ya. Kita bahas tutorialnya, penanamannya juga simple, tahan, perawatannya mudah, dan juga ini bisa alternatif untuk dekorasi, dekorasi pengantin, dekorasi ruangan. Jika tidak dipindah-pindah, ini cukup dengan kayu saja, kayu seperti ini. Tapi kalau mau dipindah-pindah, ini tinggal dikasih baja ringan sebagai bingkainya, agar untuk menjaga biar nggak patah atau nggak lapuk. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak perlu dikasih baja ringan, karena nanti ketika akarnya sudah merambat atau menjalar, insya Allah meskipun lapuk juga dia nggak akan ambles karena akarnya sudah kuat. Seperti itu. Oke, kita langsung kita saksikan pembuatan tutorial dari nol. Apa saja bahannya, seperti apa proses awalnya, dan media tanamnya yang bagus. Oke, mari kita ke sana. Oke sobat, kita akan lakukan tutorial pembuatan vertical garden dari nol ya. Bahan-bahan apa saja? Satu ya, kayu. Kita beli kayu di Panglong ataupun di tempat-tempat penjualan kayu dengan ukuran selera ya, berdiameter 4-5 cm saja. Ini sebagai bingkainya. Setelah seperti ini, kita sesuai selera, kita ukur panjangnya. Kita mau bikin tinggi, misal 2 meter, 2,5 meter, atau 3 meter, sesuai dengan selera ya. Kita ukur, setelah kita ukur berapa meter, misal ini kita bikin 2 meter. 2 meter, ini kita bikin 2,5 meter ya, seperti ini, segini. Kita potong. Nah, setelah kita potong-potong, ini sekitar 2,5 meter. Kita ukur lebarnya, tergantung ya, kita mau pakai kawat streaming untuk penahan medianya atau pakai waring, jaring hitam itu yang biasa untuk pagar biar ayam nggak masuk situ. Bebas sih ya, dua-duanya bisa, tergantung selera mau pakai kawat streaming atau waring. Kita ukur lebar, kalau pakai waring biasanya sekitar 1 meter lebarnya. Contoh seperti ini ya, sudah jadi seperti ini. Ini dengan waring, bisa juga dengan streaming kawat. Setelah sudah dirangkai seperti ini, apa saja medianya? Satu, kita pakai media lumut. Yang kedua, pakai media campuran kompos. Kenapa kita pakai dua itu? Fungsinya lumut agar nanti semakin lama dia akan berkembang, tidak ambles. Dan kedua akan bagus. Kalau ketika lumut itu hidup,
nanti groundnya akan menjadi hijau lumutnya. Selain tanamannya bagus, lumutnya juga bagus. Kedua, untuk menjaga kelembapan. Yang kedua, media campuran kompos atau media biasa yang gunanya untuk sumber makanan agar tetap subur dan tumbuh dengan baik ya. Caranya, ayo monggo sini lumutnya, buat sini. Ini lumutnya. Lumut ini kita taruh dulu, kita tebar. Ya. Kita tebar di bagian atas, bawah dan atas ya. Ini bagian atas seperti ini. Oke, setelah kita kasih lumut bagian bawah, fungsinya kalau lumut ini akan berkembang dan nanti akan menjadi background yang bagus juga untuk vertical garden. Tipis saja di bagian bawah, tipis. Baru kita kasih media sekam. Sekam campuran ya, sekam dan kompos. Tetap jaga porositasnya supaya tidak berat juga dengan campuran sekam yang baru. Ini ukuran 2,5 kali 1 meter. Biasanya membutuhkan setengah karung lumut. Lumut bisa lumut segar. Kalau ini lumut segar ya, bisa lumut kering. Kelebihannya lumut segar akan cepat tumbuh, akan cepat berkembang ini lumutnya. Biar groundnya cepat jadi bagus. Tapi kalau lumut kering juga bisa, cuman perbedaannya dia lebih ringan. Tapi kekurangannya membutuhkan proses yang cukup lama ya untuk hidup kembali lumut kering itu. Dia akan hidup juga, tapi butuh waktu lama karena dari spora-sporanya itu, dari biji-biji spora yang menempel di sini yang sudah kering itu tumbuh lagi. Seperti itu kalau untuk lumut kering. Oke, setelah kita beri media dasar lumut, kasih media lagi, media tanam biar nggak berat ya. Dan untuk porositasnya sambil menunggu lumutnya jadi. Jadi ketika ini ambles, mengurai, lumutnya gantian yang berkembang. Jadi media ini akan awet. Karena kalau tanpa campuran lumut bisa habis media ini. Satu, terurai dimakan oleh akar aroid, tanaman aroid. Dan mengalami pengurangan, dia ambles. Makanya kita butuh lumut. Bagian bawah kasih lumut dan jangan lupa juga bagian atas juga kasih lumut seperti ini. Kasih lumut. Bagian atasnya kasih lumut. Tipis saja, tidak apa-apa. Nanti karena lumut ini nanti akan berkembang ya. Nanti jaga kelembabannya. Oke, setelah kita tebar dengan lumut, kita tutup dengan waring kembali. Dan kita pasang, dicapit dengan bambu. Oke. Setelah seperti ini bisa kita pinggirnya dikasih baja ringan kalau memang mau dipindah-pindah. Kasih bingkai baja ringan, tinggal masang saja bingkainya. Tapi kalau tidak dipindah-pindah, langsung di permanen di lokasi, cukup dengan kayu saja. Dan kita lihat pemasangannya. Mari kita pasang. Oke, setelah jadi dikasih media, kita angkat, kita letakkan, kita tempelkan di tempat yang sekiranya menurut kita ideal ya. Ideal dan bagus untuk pemasangan vertical garden ini. Setelah seperti ini sudah jadi. Bagaimana cara penanamannya? Ini yang udah ada sampel, kita kasih contoh penanamannya. Seperti ini, kita tinggal kita bangkitkan jiwa seni kita biar tidak kelihatan monoton. Jadi kalau bisa ambil dari jenis variegata, ada yang jadi jenis hijauan, ada mungkin kalau untuk warna bisa dari Syngonium ya, karena Syngonium itu kayak warna. Cara menanamnya gampang, seperti ini. Cabut, ini disobek. Sobek seperti ini. Disobek saja. Nah, tinggal selipkan saja. Selipkan saja seperti ini. Nah, dah selesai. Yang penting jaga kelembaban. Jangan sampai kekeringan ya. Karena kalau sampai kekeringan takutnya layu. Nah, ini cukup disobek saja, selipkan saja. Dah, cukup simpel bukan? Dan ini lagi
Misal ini mau kita tambah singonium, mana yang kira-kira masih kosong, space kosong bisa kita isikan di space kosong. Loh, udah penuh semua ya space-nya ya. Mana ya? Oh, di sini, misal sini ya. Sini sajalah, nggak apa-apa. Seperti ini saja, space kosong. Kita tanam, kita masukkan di sini. Akar pun nggak masuk, nggak masalah ya. Karena kenapa? Karena ini kan nanti akan memakan juga. Yang penting airnya. Meskipun akarnya tidak dimasuk keluar seperti ini, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi, karena akar ini juga nanti akan memakan. Yang penting jangan sampai telat siram. Jika nanti takut roboh atau gimana, cukup diikat dengan benang ya. Benang seperti ini, benang jahit, diikat. Kalau biar nggak lepas, takut lepas, seperti ini saja cukup. Nah, oke, simple. Nah, oke, ini saja. Kita potong kalau memang roboh. Nah, oke, seperti itu. Vertical garden ini kelebihannya bisa diangkat-angkat dengan media lumut-lumutnya nanti akan berkembang dan ini akan menjadi hijau, menjadi lumut semua dan bisa dipindah-pindah. Tapi kalau memang kalau ini settingan permanen ya. Jadi mau lapuk pun kalau memang permanen, akar ini sudah besar, sudah berkembang, meskipun lapuk akarnya sudah cukup untuk menggigit dan nggak akan ambles gitu loh. Tapi kalau mau dipindah-pindah harus dikasih bajaringan, bingkai bajaringan supaya tidak berkarat. Oke, mungkin seperti ini vertical garden karya kita. Mohon maaf mungkin ini belum selesai ya, karena kemarin ketika kita buat ini untuk kita rancang untuk konten ini, detik sebelum selesai terjadi musibah pada anak saya, akhirnya terhenti sampai di sini, belum saya lanjutkan lagi. Tapi insya Allah ini baru inovasi kami yang pertama. Setelah ini insya Allah nanti di konten-konten selanjutnya, makanya jangan lupa tonton terus, like, subscribe agar tidak ketinggalan channel ini. Kita akan kasih inovasi yang lebih ekstrim lagi dari ini dan lebih menantang lagi. Tapi setidaknya ini bisa untuk menjadi solusi untuk tanaman awrit ke depannya sebagai tanaman masa depan. Karena kalau sudah jadi, sudah rimbun, akan kelihatan cantik. Terutama untuk lahan-lahan sempit, bisa untuk dekorasi pengantin ataupun dekorasi ruangan yang lainnya. Karena kelebihan tanaman awrit ini mampu hidup tanpa cahaya sekalipun, mampu hidup, mampu berkembang. Itu kelebihan tanaman awrit. Jadi di dalam ruangan atau di luar ruangan pun oke. Yang penting kita tahu karakternya. Dia tidak bisa terlalu kering, tapi tidak bisa terlalu basah. Jadi lembab, sedang-sedang saja. Oke, mungkin sampai di sini konten tutorial cara membuat vertical garden yang simple, yang efektif. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share-nya, serta subscribe-nya. Diajak teman-temannya untuk subscribe, untuk mengikuti channel ini agar terus berkembang. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan lewat kolom komentar atau lewat WA pribadi saya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.